Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah al-mu'minun, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi suratin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah solat Jumat yang Allah muliakan, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat beriring salam kehadirat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah solat Jumat yang Allah muliakan, alhamdulillah kita saat ini masih berada pada bulan Syawal 1444 Hijriah. Kullu am wa antum bi khairin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidina wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Hadirin sidang jamaah solat Jumat yang Allah muliakan, kita memang saat ini tidak lagi berada pada bulan suci Ramadan, namun nilai-nilai yang ada pada bulan Ramadan tersebut harus selalu kita implementasikan pada segala aspek kehidupan kita. Kita bukan hanya beribadah pada bulan suci Ramadan, bukan hanya solat tahajud, solat duha pada bulan suci Ramadan, bukan hanya bersedekah dan mengulurkan tangan serta membantu saudara kita hanya pada bulan suci Ramadan. Tidak. Bukan hanya kita mengkhatamkan Al-Quran, bertadarus dan ibadah lainnya hanya pada bulan suci Ramadan, tetapi bagaimana spirit Ramadan itu harus selalu kita kumandangkan pada jiwa kita. Artinya kita tetap menunaikan solat 5 waktu, menunaikan solat lainnya yaitu solat sunnah, kemudian juga bersedekah, kemudian juga khatam Al-Quran, tadarus dan lainnya. Hadirin sidang jamaah solat Jumat yang Allah muliakan, kemudian kalau menurut hamba Allah yang soleh dan orang yang sufi, bahwa kita masih dikatakan hamba Allah yang buruk jika kita hanya melokalisasi ibadah hanya khusus pada bulan suci Ramadan. Artinya ketika bulan suci Ramadan, Masya Allah, luar biasa kita tekunnya, luar biasa kita khusyuknya. Tetapi begitu Ramadan pergi, kita hanya biasa-biasa saja. Padahal menurut baginda Rasulullah SAW, sebaik ibadah atau yang dicintai oleh Rasul apabila kita melakukan sesuatu yang sedikit namun selalu kontinu dan rutin melakukannya. Hadirin sedang jamaah yang Allah muliakan, kemudian yang terpenting adalah
mengaplikasikan nilai-nilai Ramadan itu pada diri kita. Artinya Ramadan mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Oleh karena itu kita mengajak pasangan hidup dan juga anak-anak kita untuk tidak hidup hedon, jauh dari sikap glamor, jauh dari sikap mubazir, tetapi kita adalah hidup sederhana. Beda antara hidup sederhana dengan miskin, dan kalau boleh dalam agama kita agar kita jauh dari yang namanya kata-kata miskin, karena dalam filar agama kita ada rukun Islam yang keempat, menunaikan zakat, kemudian kelima yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah, dan tak mungkin ini dapat kita lakukan jika kita masuk dalam kategori hamba Allah yang miskin. Kemudian juga dalam hadis yang lain disebutkan al-yadul ulya khairum min yadis sufla, bahawa tangan yang memberi lebih baik, jauh lebih mulia ketimbang tangan yang meminta-minta. Hadirin sidang jamaah yang Allah muliakan, di tengah orang lain hari ini, anak yang masih remaja kita lihat bagaimana dia memamerkan kekayaan orang tuanya dengan mobil mewah, tas bernilai puluhan bahkan ratusan juta rupiah, kemudian gaya hidup glamor bermewah-mewah dan lain sebagainya. Itulah nilai Ramadan, menghapus dan menjauhkan kita dari sifat-sifat yang seperti ini. Hadirin yang Allah muliakan, kemudian Ramadan juga mengajarkan kita untuk menjadi hamba Allah yang dermawan, hamba Allah yang pemurah. Di tengah orang lain hari ini memiliki kekayaan yang berlimpah, kalau jalan-jalan rekreasi itu hingga ke mancanegara, melakukan ibadah umroh berkali-kali dan lain sebagainya, tetapi sungguh disayangkan dan aib rasanya kalau kita masih memiliki tetangga yaitu yang sungguh miskin dan membutuhkan uluran tangan kita. Inilah Ramadan mengajarkan kita untuk hidup dermawan, artinya suka memberi dan menolong serta membantu saudara kita. Hadirin sidang jamaah yang Allah muliakan, kemudian di tengah anak muda kita hari ini menghabiskan waktu di kafe-kafe, sibuk dengan HP, game online, berkata sesama kawannya itu membuli, jauh dari sopan santun. Bagaimana mereka berkomunikasi misalnya dalam grup-grupnya dengan kata-kata mohon maaf, anjir, kemudian menyebut anggota tubuh perempuan, padahal dia sendiri dilahirkan dari rahim perempuan. Inilah Ramadan, yaitu untuk menjauhkan sikap kita yang buruk ini dari hal-hal yang demikian, untuk kita amalkan di luar Ramadan ini, yaitu menjadi hamba Allah yang baik, yaitu bertutur kata yang santun, kemudian tidak membuli, kemudian juga menghargai waktu dan lain sebagainya, kemudian tidak menghabiskan waktu secara sia-sia. Kemudian di tengah anak muda kita hari ini memodifikasi knalpot Hondanya sehingga meraung-raung di jalan raya itu, yang membuat kita bising dan tidak nyaman dengan rasa congkak dan angkuhnya, seolah-olah jalan raya itu milik nenek moyangnya sendiri. Ini adalah melambangkan keangkuhan. Oleh karena itu, melalui nilai Ramadan kita jauhkan sifat-sifat yang seperti ini, balapan liar dan lain sebagainya. Karena dalam Al-Quran telah disebutkan dalam surat Al-Luqman, wala tamshi fil ardi marha, jangan engkau jalan ataupun juga membusungkan dada di muka bumi ini, karena Allah tidak suka itu. Inilah yang perlu kita camkan. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, bukan kita hanya pribadi yang taat beribadah sebagai seorang ayah, tetapi juga kita ajak istri dan kita ingatkan anak-anak kita. Kalau kita hanya sendiri tekun beribadah, itu kita sebagai seorang ayah yang egois, seolah-olah kita hanya ingin masuk surga sendirian. Padahal dalam surat Tahrim tadi telah disebutkan, wahai orang yang beriman, peliharalah
selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Di tengah kita hari ini misalnya ketika melakukan olahraga, goes dan lain sebagainya, ke ATM melakukan atau juga menggunakan celana pendek, dengan nilai Ramadan ini kita menutup aurat. Jauh dari yang seperti itu. Itu terbuka aurat kita, mempertontonkan kepada orang lain. Hindari menggunakan celana pendek di publik, di ruang publik dan lain sebagainya. Itu yang terjadi yang hari ini fenomena di sekitar kita. Makanya melalui nilai Ramadan ini, mari kita implementasikan secara kafah pada setiap kehidupan kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat khususnya bagi khatib sendiri dan jamaah rahimakumullah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin الذي أمرنا بالاتحاد والتعاون ونهى عن التفرق والتنازع في كتابه الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي كقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.